Selamat pagi semuanya. Bagi Pak. Oke. Sebenarnya materi ini tuh sedikit ya terkait dengan demo free. Kayaknya kemarin sudah saya ini ya, sempat saya jelaskan ya, ini ya jelasnya terkait dengan ini. Jadi oke, sebenarnya gini, itu mula-mula tuh dia tuh berangkat dari sini ya. Kalau saya sudah jelaskan minggu pertemuan sebelumnya itu kan kalau z itu ya, itu sama dengan x plus y gitu ya. Nah kemudian y-nya itu sama dengan apa itu R sin theta, kemudian X-nya itu sama dengan X cos theta, itu ya. Nah, sebenarnya Z ini juga bisa kemarin dituliskan sebagai Z sama dengan E pangkat IT, ini ya. Sorry, I theta gitu ya. Nah, itu jadi bisa seperti ini bentuknya, ya. Bisa seperti ini. Jadi, yang X ini itu diganti dengan ini, R cos theta. Kemudian Y-nya ini itu diganti dengan R sin theta di sini. Nah, ini kalau kalau kita gabungkan tuh jadinya seperti ini. Itu terkait dengan Z eh, ya pertemuan sebelumnya yaitu diganti dengan X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Itu ya. Nah, kalau misalkan ada eh, Z1 sama Z2 gitu ya. Jadi R1 itu sama dengan ini ya. Kemudian Z2 itu sama dengan ini. Itu ya. Nah, kalau misalkan kita lakukan perkalian ya, jadi perkalian seperti biasa ya. Jadi kalau misalkan ada Z1 itu sama dengan R1 cos theta 1 plus I sin theta 1. Kemudian R2 itu sama dengan cos theta 2 plus I sin theta 2. Ya, seperti ini. Oke. Nah, seperti dua ini. Nah, ini kalau kalau kita kalikan ya, Z1 kalikan Z2, nah itu seperti ini. Ya, perkalian seperti biasa. Ini Z1, ini Z2, seperti ini. Nah, ini kalau kalau kita kalikan ya, itu perkalian biasa ya, R1 bagian ini itu dikalikan dengan ini. Sama aja kayak kalian mengalikan A plus B gitu ya. Kalikan dengan C plus D gitu ya. Kalikan A kalikan C, kemudian plus A kalikan D gitu ya, dan seterusnya. Itu sama aja dengan seperti itu juga. Nah, ini setelah kita ini apa itu kalikan gitu ya. Itu kan ketemunya seperti ini. Nah, yang di bagian rumus ini ya itu menggunakan aturan yang ada di ini, di atas sini, yang kayak ini. Ya, benar nggak? Plus, sorry, ya menggunakan yang ini ya. Yang ini ya, yang sin ya benar ya, sama dengan yang di cos di sini. Itu menggunakan aturan yang ada di sini, yang di atas ya. Nah, ini kalau kita sederhanakan tuh jadinya seperti ini. Ya, R1, R2, cos theta 1 plus theta 2 plus I sin theta 1 plus theta 2. Itu kan? Nah, iya, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi yang ini perkalian seperti biasa, kemudian disederhanakan menggunakan rumus yang ini, dua rumus ini ya. Ini sama ini. Saya rasa kalian sudah pernah mendapatkan dua rumus ini, ya, ini dan ini. Itu jadinya kalau disederhanakan itu jadinya seperti ini. Ini dan ini. Ya, jadi ada satu dua cos theta 1 plus theta 2 plus I sin theta 1 plus theta 2 seperti itu. Oke, gini. Kemarin kan kita sudah dapat ya, Z-nya itu sama dengan X plus IY ini ya. Nah,
ini ya argumen dari Z itu sama aja dengan arcus ya tan Y dibagi dengan X. Itu sudah kita dapat ya. Nah, kalau kita ganti ya X plus Y itu ganti ganti dalam bentuk ini seperti ini. Ya yang R tadi. Jadi saya ganti sebagai R cos theta plus I sin theta. Oke, gitu ya. Untuk saya hapus aja dulu ya. Saya ulangi lagi. Kalau misalkan ada Z, ya Z sama dengan X plus Y gitu ya. Maka argumen dari Z itu sama aja dengan arcus tan Y dibagi dengan X. Oke, ini sudah kita dapat ya. Baik, dengan ini. Oke. Nah, kalau misalkan Z ini saya ganti, ya saya ganti dengan Z sama dengan R, ya, cos theta plus I sin theta seperti ini ya. Nah, ini kalau kalau saya masukkan ke bagian argumen ya, argumen dari Z itu sendiri, itu kan tadi arcus tan Y dibagi dengan X. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, bagian Y-nya itu kan bagian yang ini, sin. Sedangkan X-nya itu bagian yang ini. Nah, kalau kita jabarkan lagi, arcus tan ya, dari apa Y-nya itu kan R sin theta dibagi dengan R cos theta. Jadinya kan sin theta dibagi dengan cos theta. Seperti ini. Nah, kalau kita jabarkan lagi arcus tan, nah sin cos itu sin dibagi cos kan artinya kan tan ya, tan theta. Oke, sampai sini ya. Nah, arcus dari tangan dari suatu tangan theta itu sama aja dengan ini, theta itu sendiri. Ya, benar nggak? Ya, tangan berapa derajat gitu ya. Terus diarkeskan lagi itu kan kembali ke ini, ke theta itu sendiri. Nah, makanya dulu di pertemuan awal, ya, pertemuan awal itu ada penulisan seperti ini. Argumen dari Z yaitu sama aja dengan theta sama dengan arcus tan Y dibagi dengan X. Ada penulisan seperti ini kan dulu ya. Nah, artinya apa? Artinya theta itu sendiri itu sama aja dengan arcus tan Y dibagi dengan X. Dalam artian saat Y-nya itu diganti dengan apa itu R sin theta dan X itu diganti dengan R cos theta. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Ya, makanya dulu kan kalau di bagian argumen itu bisa dituliskan seperti ini. Argumen Z itu sama dengan ini. Itu ya. Ini terkait dengan argumen ya. Argumen Z itu sama aja dengan theta atau juga sama dengan arcus tan Y dibagi dengan X. Ya, jadi itu sama dengan theta kalau misal eh, Z-nya itu di dalam bentuk ini, seperti ini. Dalam bentuk seperti ini. Itu baru dia disebut dengan sama dengan theta. Itu ya.
gitu ya. Nah, kalau misalkan argumen dari perkalian itu sendiri seperti ini, ya. Kalau misalkan argumen Z1, Z2, sama aja dengan prinsipnya yang tadi, yang ini. Argumen dari arkestan, jadi Y-nya itu diganti dengan sin theta dan X-nya diganti dengan cos theta. Nah, itu nanti jadinya seperti ini juga. Ya, kalau misalkan argumen Z1 kalikan Z2. Nah, oke. Nah, kalau kita perhatikan Z1, Z2 itu hasilnya seperti ini kan ya. Seperti ini, ya kan? Ya, ini kan hasil dari Z1, Z2. Nah, kalau kita eh, argumen dari Z1, Z2, artinya kan argumen, ya, argumen dari Z1, Z2, ya, itu sama aja dengan arkes, ya, arkes tan Y dibagi dengan X. Nah, Y dibagi dengan X itu berarti bagian Y-nya itu sudah bagian Y yang ini. Ini bagian Y, ya. Ini bagian X-nya ini. Ini bagian X-nya. Ya, jadi itu bagian Y-nya itu bagian X-nya. Seperti itu. Nah, kalau kita gunakan prinsip yang sama seperti yang tadi ya, itu kan artinya di sini kan arkes dari, ya, arkes tan dari R1 R2, ya, sin theta 1 plus theta 2 dibagi dengan R1 R2 cos theta 1 plus theta 2. Nah, ini. Nah, kan tinggal dicoret yang bagian ini. Nah, artinya arkes tan jadinya tan theta 1 plus theta 2. Seperti ini. Nah, jadinya kan arkes tan dari suatu tan itu sendiri kan sama aja dengan theta 1 plus theta 2. Sama kayak yang tadi. Arkes arkes tan dari tan theta itu sama aja dengan theta itu sendiri. Nah, makanya itu hasilnya seperti ini. Ya, jadi gitu ya. Jadi eh, asal misalnya itu yang tadi untuk yang kasus sederhana tadi ya, untuk yang argumen Z sama dengan theta gitu ya. Seperti itu. Oke.
Nah, sebenarnya untuk eh, rumus de Moivre itu sebenarnya yang ini sebenarnya, yang di akhir yang ini. Ya, jadi kan tadi kan kalau misalkan ada Z1 Z2 nih, kalau misalkan dia Z1 sampai Zn gitu ya, itu tinggal ditambahkan aja yang bagian sini. Bagian sini, kemudian bagian sini, dan bagian sini. Ya, nah, makanya itu jadinya dia seperti ini. Ya, sampai N gitu ya. Yang bagian ini, bagian ini, bagian ini. Oke, ya. Eh, Kalau kita lihat ya, itu kan penulisan Z itu ya, itu bisa aja dengan seperti ini, R cos theta plus I sin theta, seperti ini. Atau juga seperti ini juga bisa, Z sama dengan R E I theta, seperti ini. Itu kan. Nah, kalau misalkan tadi kan ini pangkat Z-nya kan pangkat satu kan. Jadi jadi sebenarnya yang Dumfries itu yang ini, yang bagian sini. Ya. Nah, tadi kan untuk yang ini kan pangkatnya satu Z-nya. Nah, kalau pangkat dua, ya, kalau pangkat dua itu jadinya, kalau misalkan ada pangkat dua Z, pangkat dua, itu jadinya gini, R kuadrat, ya, sama aja dengan cos 2 theta plus I sin 2 theta, seperti ini. Ya, itu sebenarnya kalau kalian bingung, itu kalian ini dikuadratkan aja. Kan bentuk ini, itu sama aja dengan bentuk ini, yang sebelah ini. Nah, kalau kita kuadratkan di kedua sisinya ya, kuadrat gini ya, kuadrat, itu kan sama aja dengan ya, maka Z pangkat 2 itu sama aja dengan R kuadrat E pangkat 2I theta. Gini. Nah, 2I theta-nya ini itu dijabarkan jadinya seperti ini, yang bagian ini. Ya, kalau kalian bingung ya, tuh. Jadi Z kuadrat, jadi kan kalau kita punya AB ya, AB dikuadratkan, itu kan jadinya A kuadrat ya, kalikan dengan B kuadrat seperti ini. Benar ya, gitu ya. Yaitu misalnya, jadi ini dari sini. Jadi penulisan ini itu sama aja dengan tulisan yang seperti ini, sama seperti yang pertemuan sebelumnya gitu ya. Jadinya itu seperti ini. Ya. Nah, sebenarnya kalau the movie itu ya itu sebenarnya yang ini. Jadi ini yang bagian sini itu sama aja dengan Z pangkat N sebenarnya. Nah, Z itu sendiri itu yang ini, cos theta plus I sin theta, tapi dipangkat dengan N. Nah, hasil pangkat dari N itu sendiri, itu seperti ini. Ya, ini kalau misalkan R-nya itu sama dengan satu ya. Ini kan R-nya kan satu, di sini nggak ada R-nya ya. Kalau misalkan ada R-nya, berarti di sini ketambahan R pangkat N, cos N theta plus I sin theta. Gitu ya. Ya masih bisa dipahami ya. Jadi sebenarnya yang Nufri yang ini, yang bagian ini. Secara umum, rumus Nufri-nya.
Oke. Nah, ini beberapa contoh ya terkait dengan penggunaan demo free ya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah, ini sebenarnya ada yang kurang ini sebenarnya. Ini harusnya Z pangkat N ya. Ini ada R pangkat N harusnya di sini. Nah, ini ada R pangkat N. Saya. Nah, jadi kalau misalkan ada contoh sel gini ya, min 1 plus I pangkat 7 gitu ya. Jadi kan N-nya sini sama dengan 7 ya. Nah, di sini kan terdiri dari Z-nya itu sendiri ya, Z sama dengan min 1 plus I. Nah, di mana di sini bagian X-nya, di sini bagian Y-nya gitu ya. Nah, kemarin yang R-nya itu merupakan modulus ya. Modulus dari Z sama dengan X kuadrat ya, min 1 kuadrat plus Y kuadrat 1 kuadrat. Jadinya akar 2 gini. Kemudian tan-nya itu, ya itu sama aja dengan apa itu, arkes dari ini. Untuk mencari tetanya nanti, arkes dari min 1 itu berapa. Nah, dalam menentukan ini itu sesuai dengan posisi dari ini, dari yang bagian tadi yang ini. Tadi kan X-nya sama dengan min 1. Ya, begini ini Y-nya bagian sini, Y-nya. Nah, maka menentukan kuadrannya ini, yaitu berdasarkan yang ini. Berarti kalau X-nya satu min 1, Y-nya sama dengan 1 ya. Kalau misalkan saya buatkan koordinat seperti ini ya, ini bagian realnya ya, ini bagian imajinernya. Jadi realnya itu dia di bagian sini min satu sini, kemudian Y-nya itu di bagian sini satu. Nah, di bagian sini. Makanya ini disebut dengan kuadran kedua. Dan makanya sudut dari ini itu dibentuk dari ada di kuadran kedua. Ini kan 180 dibagi dengan 4 berapa? 45 ya, kalikan dengan 3. Jadi 135. 135 itu ada di kuadran kedua di sini. Sehingga tetanya itu sama dengan 3 per 4 pi di sini. Ya, jadi cara menentukan tetanya itu berdasarkan apa itu posisi dari ini, dari z-nya ini. Ya, jadi kalau dia x-nya kan min 1, y-nya itu 1, itu berarti dia ada di kuadran kedua. Maka sudutnya itu ada di bagian di sini. Ya, sudutnya seperti itu. Cara menentukan sudutnya. Nah, jadi tan theta sama dengan y dibagi dengan x sama dengan min 1. Jadi seperti ini. Ya. Nah, tadi kan sudah diketahui z pangkat n ya, itu sama aja dengan, ini kalau De Moivre ya, r pangkat n cos n theta plus i sin theta. Itu. Sorry, i sin n theta. Jadi kalau misalkan ada z pangkat 7 gini, itu sama aja dengan R pangkat 7 ya, cos 7 theta plus I sin 7 theta seperti ini. Ya, jadi diganti dengan 7 N-nya sesuai dengan rumus yang ada di sini. Ya, ini tuh diganti dengan apa itu? 7 ya, sesuai dengan pangkat yang ada di sini. Itu ya.
Jadi setelah mencari R, kemudian mencari theta ya, di mana theta itu sudut yang ada di kuadran kedua, itu di mana untuk menentukan posisi kuadrannya itu berdasarkan di soalnya itu berapa, X-nya itu berapa, Y itu berapa. Nah, makanya itu ada di kuadran kedua untuk tetanya. Oke, itu ya. Nah, untuk yang ini juga, bentar. Oh, ya, yang ini terusannya lanjutan dari yang sebelumnya ya. Jadi ini lanjutannya. Jadi R-nya itu tinggal tadi akar 2 ya, terus tetanya itu tadi 3/4 pi ya, kalikan dengan 7. Nah, ini bagian sini ini sudah masuk ke De Moivre-nya. Ya, jadinya itu seperti ini dijabarkan ya. Min 8 I. Itu ya. Nah, gimana kalau misalkan dia itu pembagi ya? Kalau perkalian kan sudah ya. Tadi ya Z1 kalikan Z2 ya. Itu semuanya prinsipnya sama aja sebenarnya. Eh, Kalau misalkan dibagi ya, Z1 dibagi dengan Z2 ya, di mana Z1 itu yang ini, yang bagian ini ya, kemudian Z2 itu di yang bagian ini, gitu ya. Nah, ini kalau misalkan ada pembagian seperti ini, yaitu eh, kalian tinggal kalikan dengan ini, perkalian sekawan, itu dengan conjugate-nya. Ya, di mana conjugate-nya itu sini jadinya tanda minus di sini sesuai dengan yang ini. Ya, itu jadi tanda minus, di sini tanda minus. Ya, jadi untuk yang itu perkalian seperti biasa, ya seperti biasa. Untuk yang atasnya ya ini, bagian ini dikalikan dengan ini, seperti biasa ya. Kemudian yang di bagian bawahnya itu disederhanakan menjadinya seperti ini. Nah ini. Nah kan cos kuadrat plus sin kuadrat kan jadinya satu, sama dengan satu. Jadinya dia seper R2 di sini. Nah jadinya itu seperti ini dia. Yang ini. Nah untuk yang ini itu disederhanakan menggunakan rumus yang tadi. Yang dua rumus yang tadi itu. Yang ini maksud saya. Yang bagian ini. Ya, yang atas ya, yang bagian ini. Gunakan yang itu. Jadi kalau diserenakan itu jadinya seperti ini. Eh, yang ini ya jadinya. Nah, ini juga sama seperti tadi halnya. Jadi yang ini, yang bagian ini tuh bagian X-nya, yang bagian itu bagian Y-nya. Ya. Jadi kalau misalkan ada argumen dari Z1, Z2, artinya kan arcas, ya tan. Nah, di sini kan sin dibagi cos kan jadinya tan. Tapi tannya itu tan θ1 min θ2. Kalau tadi kan θ1 plus θ2. Nah, ini sama aja dengan θ1 min θ2. Ya, jadi arcas tan dari suatu tan θ sama aja dengan θ itu sendiri. Ya, itu sama aja dengan yang ini tadi, yang bagian sini. Gitu ya. Jadi θ1 min θ2. Ini untuk pembagian tadi kan perkalian. Jadi sama aja sebenarnya prinsipnya ya. θ1 min θ2. Oke. Nah, kalau ini itu kalau misalkan Z satunya itu sama dengan satu, artinya X-nya itu sama dengan nol, Y-nya itu sama dengan nol. Sini, sorry, kok Y-nya, tetanya maksudnya, teta satu itu sama dengan nol di sini. Ya, R-nya itu sama dengan satu, jadinya ini sama dengan satu di sini. Nah, yang tadi kan itu hasilnya seperti ini kan ya, seperti ini. Nah, seperti ini yang tadi. Ya, jadi R-nya itu R1-nya itu sama dengan satu, kemudian teta satunya sama dengan nol. Ini kalau misalkan dikondisikan ya, saat R1 sama dengan satu, kemudian teta satunya sama dengan nol. Itu jadinya seperti ini.
Nah, jadi seperti ini. Yang ini ya. Nah, ini kalau kita pangkatkan n juga sama seperti yang the free tadi ya. Itu tinggal kita pangkatkan aja. Ini kan seper z nih. Seper z itu sama aja dengan ya seper z pangkat n ya. Itu sama aja dengan ini kita memangkatkan ini semuanya. Jadi kalau kita pangkatkan ya itu semuanya sama aja dengan seper n, sorry seper r cos min theta ditambah i sin min theta seperti ini. Ini kalau saya pangkatkan n di sini itu jadinya 1/Rn kemudian cos min n theta plus i sin min n theta juga seperti ini ya. Nah, kalau kalian bingung dari sini ke sini itu sama aja dengan ini. Kalau z itu sama dengan r e pangkat i theta, maka kalau seper z itu sama aja dengan ini seper r e pangkat i theta. Kalau tadi kan z sama dengan r e pangkat i theta. Kalau seper z berarti 1/r e pangkat i theta. Sama aja dengan kalau kalian melakukan seperti ini boleh aja. I seper r kalikan dengan e pangkat minus i theta seperti ini. Itu boleh. Nah, ini kalau saya pangkatkan juga n gitu ya. Ini pangkatkan n itu jadinya seperti ini. Seper r pangkat n kemudian sini ada i sorry n i theta. Kalau dipangkatkan dengan n gitu ya. Nah, n-nya tadi sama aja dengan ini hasilnya nanti. Jadi nanti hasilnya ini sama aja dengan hasil yang ini, yang bagian ini. Ya, kalau misalkan z-nya itu z satunya sama dengan satu. Ya itu kalau misalkan tadi ya, kalau misalkan kondisinya itu saat z satunya itu sama dengan satu, z 2-nya itu sama dengan itu. R2 cos theta plus I sin theta. Itu ya. Ya, jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kondisi apa itu theta satunya sama dengan nol dan R-nya R satunya sama dengan satu. Ya, jadinya 1/Z2 seperti itu.
Oke. Ini juga sama ya. Eh, jadi kalau misalkan ada pangkat min 6 ya, itu sama halnya dengan ini juga. Jadi sama seperti yang tadi ya. Jadi ini ada X, ini Y gitu ya. Sama juga mencari R-nya itu berapa, kemudian θ-nya itu berapa, kemudian dalam menentukan ini kuadran keberapa ya. Ya. Jadi kan X-nya akar 3, Y-nya itu min 1. Jadi akar 3 itu yang di bagian sini. Ini akar 3, cup seperti itu ya. Ini min 1 di sini. Nah, ini ada di kuadran keempat. Ya. Jadinya itu min pi dibagi 6. Nah, tadi tinggal dimasukkan juga di bagian rumus yang sudah jadi tadi. Di bagian ini. Ya, tinggal masukkan ke bagian ini. Ya. Itu jadinya ini hasilnya. Min 1/64. Itu ya. Itu. Nah, untuk yang pangkat ini gimana? Pangkat pecahan P per Q itu sama aja dengan ini juga. Jadi, kalau misalkan ada R gitu ya, kemudian, sorry, kalau misalkan ada Z sama dengan R cos theta plus I sin theta. Jadi kalau misalkan ada Z pangkat P dibagi dengan Q, sama aja dengan R P per Q kalikan dengan cos P per Q theta plus I sin P per Q theta. Seperti ini. Sama aja sebenarnya. Nah, kalau diung yang kembali yang ke tadi, Z sama dengan misalkan R E pangkat I theta. Seperti ini. Ini kalau misalkan pangkat P per Q ini. Terus ini ada pangkat P per Q ini. Ya, ya. Nah, ini berarti R pangkat P dibagi dengan Q. Ya, kemudian sini E ya P per Q I theta. Sorry, I theta gini. Jadi sama aja semuanya prinsipnya gitu ya. Jadi penjabarannya seperti ini. Intinya. Itu ya. Misalkan pangkatnya itu pecahan. Nah, ini nanti dicoba sendiri ya terkait dengan satu, 2, dan 3. Ini nih sebenarnya terkait dengan materi materi hari ini ya, terkait dengan teorema de Moivre. Mungkin ada pertanyaan silakan.